gereja mengalami penyingkiran dan gereja siap bagi hari kedatangan Tuhan, gereja yang sudah dewasa tanpa cacat celah. Itu tidak bisa tidak terjadi, harus terjadi. Jadi tidak boleh berkata, oh gereja kami gereja biasa-biasa, gak usah lah pakai kuliah, SMA saja. Nah, itu contoh kerohani. Saudara-saudaraku, bagi hari kedatangan Tuhan tidak boleh sedikit pun cacatnya. Harus benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi asal kita mau dan mengerti lawatan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tadi kita menyanyi, berkatnya melimpah, ku pegang firman yang menolong pada masa yang sulit. Amin. Yang itu pasti dibela dan dipelihara selalu pada Yesus memperoleh surga, usahakan segalanya. Amin, saudaraku. Kita serahkan segala-galanya untuk bersiap, didewasakan sesuai dengan firman-Nya. Itu saudaraku. Jadi jangan sampai tidak mengerti Tuhan sudah melawan. Kalau selalu disampaikan firman Tuhan bagi kita, itu bukan salah-salah. Itu adalah lawatan Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Karena tidak ada lagi dengan apa-apa. Alkitab kita ini sudah lengkap. Semua yang memperhatikan firman ini, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Orang bertanya, bagaimana kami berkenan? Tuhan katakan, di situ sudah ada tertulis, ada kitab. Itulah yang diperhatikan. Itu sebabnya di dalam ibadah kita berdoa. Biar terus Tuhan kasih firman yang hidup, supaya kita ditolong oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan bagi kita beribadah. Saudara-saudaraku, penting sekali kita harus semakin melihat bahwa kesempatan ini adalah berkat yang sangat besar. Dalam Lukas 19, saya mau mengajar kita memperhatikan mulai 41, saya bacakan bagi kita. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghampiri engkau dari segala jurusan, menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bersama kita membaca 1, 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia mengasihinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu,
Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab aku datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan serta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawati engkau. Saudara-saudaraku, ini sangat penting supaya kita tahu ada lawatan Allah untuk damai sejahtera kita menghadapi dunia yang semakin jahat dan nanti akan dunia mengalami kehancurannya. Ini saudara-saudaraku ya, kalau sebentar kita baca sebentar di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, di situ ada hari Tuhan dan juga disebutkan nanti bahwa segala sesuatu itu akan hancur. Ayat 11 saja. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita sekarang sedang berada di dalam suasana sukar, semua sukar. Ibarat saudara-saudaraku, ladang ya, kalau apa saja kita tanam ladang tebu, dulu pertama buka lahan, tebunya tingginya sampai bisa 10 meter. Jadi kalau tanah sudah lama saudaraku, nanti 2 meter juga susah. Itu pun lambat saudaraku, karena memang begitulah keadaan dunia, semua semakin rusak. Nah, malah kemarin ini lampu di bawah situ bisa pecah sendiri karena waktunya sudah habis saudaraku. Jadi kita harus menghadapi begitu, menghadapi dunia kita ini akan mengalami kesulitan, akan mengalami kehancuran. Ini saudara-saudaraku. Tapi kita harus bersama Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Amen. Bahkan menolong kita berkemenangan. Justru disitulah kita akan rasa kemenangan. Ini yang Tuhan mau buat bagi kita. Hanya sebelum itu kita harus mengerti, kalau lawatan Tuhan bagi kita, jangan tunggu ada nubuatan, harus lihat ya, ada penglihatan, ada mimpi. Tidak. Ini firman Tuhan ini sudah paling lengkap. Itu lawatan Tuhan bagi kita. Apalagi kalau itu di tengah-tengah ibadah. Ya, Tuhan memberikan firman dalam pengurapan, dalam pembukaan. Itu yang kita bisa dapatkan di akhir zaman ini. Kalau yang lain harus nubuatan, sehingga kadang-kadang nubuat dipaksakan, tahu-tahu nanti lama-lama udah nggak benar, sudah ya kan. Jadi ibadah-ibadah ini harus kita tahu bahwa itu adalah bagian lawatan Tuhan bagi kita. Ini saudaraku, jangan kita pikir ibadah itu hanya kebiasaan. Bukan. Ini lawatan Tuhan bagi kita. Dan di dalam ibadah ini harus sampai ada membuka segala masalah bagi kita. Nah, membuka firman Tuhan untuk kita menghadapi segala masalah saudaraku yang akan terjadi bagi dunia ini. Jadi di dalam ibadah kita itu harus ada jawaban dari firman Tuhan dan juga jawaban langsung dari Tuhan dalam pengalaman kita masing-masing. Ada penyertaan Tuhan.
Ini saudara-saudaraku. Jadi tidak ada lagi cara-cara lain. Harus inilah. Jadi Tuhan Yesus sangat menyayangkan orang-orang tidak mau tahu untuk hari depannya. Sehingga mereka hanya hanyut dalam kebiasaan, dalam kesenangan, dalam kesibukannya masing-masing. Dan begitu terus. Dan melihat itu, Yesus menangis. Ini saudara-saudaraku. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudara-saudara yang kasih, banyak pergumulan di bumi ini, tapi kita jangan menangis karena itu. Yakin Tuhan pasti tolong. Tuhan tolong anak-anaknya. Justru yang kita lihat, dekatkah kita dengan Tuhan? Di mana posisi kita? Jauhkah? Ataukah kita ada di tangan Tuhan? Kalau kita di tangan Tuhan, iblis tidak bisa rebut kita. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Ujian boleh datang, tapi itu untuk meningkatkan iman kita. Itu hanya ujian kita. Itu hanya supaya kita dewasa. Sama dengan dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil, mimi kutu. Nah, tapi kalau sudah gede, makan cabai lagi. Makan tulang-tulang lagi, saudara. Iya, ada waktunya semua. Ini, jadi kedewasaan rohani kita itu, jangan takut ujian cobaan. Dan jangan sedih karena itu. Tapi sedihlah kalau kita jauh dari Tuhan. Sedihlah kalau rohani kita tidak bertumbuh. Sedihlah kalau kita biasa-biasa. Ini yang disedihkan oleh Tuhan. Ketika Yesus telah dekat melihat kota itu, ia menangisinya karena mereka tidak mengerti bagaimana ke depan. Tidak mengerti bagaimana persiapan hidup. Ya, ini saudaraku. Itu sebabnya Tuhan berkata, bila mana Allah telah melawat engkau, engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Maksudnya Tuhan melengkapi sedikitnya. Kalau semua boleh terjadi, Tuhan bisa singkirkan dia dari situ, dari kesulitan itu. Karena nanti gereja juga mengalami itu, saudaraku. Ada penyingkiran 3,5 tahun ke padang gurun, padang belantara. Ini nanti akan ada, saudara-saudara. Siapakah mereka? Adalah yang benar-benar mengerti ya apa yang akan terjadi. Jadi menggunakan lawatan Tuhan untuk masuk dalam kedewasaan rohani. Kiranya kita semua, saudaraku, menggunakan waktu ini. Ya, jadi apa itu kesempatan? Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan melayani Tuhan itu baik, tapi kesempatan yang terutama mengetahui ya Tuhan melawat kita untuk mempersiapkan diri menghadapi masa akhir. Gereja mengalami penyingkiran dan gereja siap bagi hari kedatangan Tuhan. Gereja yang sudah dewasa tanpa cacat celah. Itu tidak bisa tidak terjadi, harus terjadi. Jadi tidak boleh berkata, oh gereja kami gereja biasa-biasa, gak usah pakai kuliah, SMA saja. Itu contoh kerohani. Saudara-saudaraku, bagi hari kedatangan Tuhan tidak boleh sedikit pun cacatnya. Harus benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi asal kita mau dan mengerti lawatan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tadi kita menyanyi, berkatnya melimpah. Ku pegang firman yang menolong
Amin. Yang itu pasti dibela dan dipelihara selalu pada Yesus mempelai surga, usahakan segalanya. Amin, saudaraku. Kita serahkan segala-galanya untuk bersiap didewasakan sesuai dengan firman-Nya. Itu saudaraku. Jadi jangan sampai tidak mengerti Tuhan sudah melawan. Kalau selalu disampaikan firman Tuhan bagi kita, itu bukan salah-salah. Itu adalah lawatan Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Karena tidak ada lagi dengan apa-apa. Alkitab kita ini sudah lengkap. Semua yang memperhatikan firman ini, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Orang bertanya, bagaimana kami berkenan? Tuhan katakan, di situ sudah ada tertulis, ada kitab. Itulah yang diperhatikan. Itu sebabnya di dalam ibadah kita berdoa. Biar terus Tuhan kasih firman yang hidup. Supaya kita ditolong oleh Tuhan. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi, ketika Yesus dekat melihat kota itu, ia menangisinya. Ini juga kita harus mengambil satu tindakan yang baik di sini. Kalau untuk kemajuan rohani ada pergumulan kita, itu baik. Kalau apa yang dimakan, apa yang diminum, itu pergumulan. Wah, itu bukan pergumulan anak Tuhan. Carilah kerajaan surga, maka sekaliannya itu adalah tambahan aja, saudaraku. Iya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh beribadah, jangan khawatir. Nanti Tuhan atur. Malah disitulah nanti tambah iman kita. Kok dagangan kita tambah maju ya? Kok bengkel kita lebih maju ya? Harus begitu, saudaraku. Tapi cari dulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Ya, jangan hanya kerajaan surga, kebenarannya tidak mau. Kebenaran itu adalah firman. Kuduskanlah mereka, firman-Mu adalah kebenaran. Mana tertulis? Yohanes 17 ayat 17. Coba baca. Minta tolong. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Iya. Itu sebabnya saudaraku, kita berdoa. Dan kalau saudara benar-benar rindu firman, saya yakin firman yang kita dengar hari Rabu, Tuhan menuntun kita dalam satu jalan. Kita dengar hari Sabtu, Tuhan menuntun kita di dalam satu jalan lagi. Kita beribadah seperti sekarang, tidak ada yang sama yang kemarin. Apa yang kita makan kemarin sudah makanan itu, nggak boleh dimakan lagi. Tinggal karena firman Tuhan, saudaraku, bukan makanan benar-benar seperti jasmani. Ya, kalau firman Tuhan, ya harus tetap jadi koreksi bagi kita. Karena firman Tuhan juga bukan cuma makanan, firman Tuhan juga ada cermin bagi kita. Itu di dalam Yakobus ya. Nah, di situ saudaraku, jadi kita bercermin untuk terus memperbaiki kehidupan kita semua, saudaraku. Makanya yang dibawa mau kulisari lagi nanti ke sana. Apa itu maksudnya? Itu bukan cuma jasmani, itu apa itu? Supaya semua bisa ngaca diri sampai ke dalam-dalam. Karena di situ saya doain firman Tuhan, kaca yang sesungguhnya. Iya, saudara. Jadi kalau lewat di situ, ya jangan, aku nggak mau lihat ini, jangan. Mampirlah di situ, nggak apa-apa, saudaraku. Memang disengaja itu. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi kita saat sekarang ini ada waktu
harus berkaca kepada firman Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan datang? Bagaimana kalau kesulitan datang? Nah, kita harus kuat. Ayub sedikit pun tidak menangis dengan itu semuanya. Tapi dia boleh menangis kalau dia jauh dari Tuhan. Itu saja, saudara. Kalau mengenai makanan apa yang diminum, itu orang dunia yang menangisi begitu. Kalau pergumulan kita adalah untuk mau dekat dengan Tuhan, bisa berkenan kepadanya, itu pergumulan kita. Dan harus sedih kalau jauh, seperti anak yang hilang. Pertamanya enak-enak dia, tapi lama-lama dia menangis, menyesal. Sampai dia bilang, aku gak mau dari sini. Apapun yang terjadi, aku mau pulang ke rumah bapakku. Aku akan menyesali. Aku akan berkata, Bapak, aku sudah berdosa kepada saudara dan kepada Bapak. Nah, saya datang lagi. Saudara-saudaraku, itu yang harus sedih bagi kita kalau merasa jauh dari Tuhan. Dan kalau sudah benar-benar ada di dalam Tuhan, bukan satu kesombongan, tapi adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan menolong kita, bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan benar, firman Tuhan itu ya dan amin. Dia menjaga, dia menolong, dan benar-benar memberikan kekuatan, damai sejahtera bagi kita. Harus sampai semua mengalah. Ini saudara-saudaraku. Tetapi yang bersungguh-sungguh, kalau belum bersungguh-sungguh tidak, saudaraku. Ya, itu sebabnya. Ini yang ditangisi Yesus. Engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ya. Betapa baiknya pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Amin, saudaraku. Harus kita mengerti apa damai sejahtera kita. Kalau kita dikasih mobil, ya senang, saudaraku. Tapi itu belum tentu damai sejahtera. Nah, bisa-bisa macam-macam nanti biar mobil baru dibaret orang lagi, apalah, malah kita bikin susah gara-gara itu. Masuk perkara lagi nanti. Bisa-bisa, saudaraku. Ditabrak orang lagi. Semuanya kalau Tuhan tidak melindungi. Jadi damai sejahtera kita adalah harus dekat dengan Tuhan. Pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Tapi bagi mata kita tidak tersembunyi. Ada firman Tuhan. Makanya harus setia ibadah. Amin. Malah kalau boleh tingkatkan, saudaraku, jangan puas hanya sekali seminggu, karena kita disediakan 3 kali seminggu. Amin, saudaraku. Nah, ibadah pendalaman firman, ibadah mengarahkan semakin penyerahan kepada Tuhan, sampai kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam kita, termasuk mengerti kesejahteraan kita yang sesungguhnya. Gereja yang masuk dalam kedewasaan yang semakin tidak bercacat celah. Jangan sampai tersembunyi dari mata kita. 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Nah, sekarang saudaraku, mungkin itu nanti bisa perang, tapi ya perang dunia mungkin ketiga kalau benar-benar terjadi, tapi saya tidak mengatakan itu. Namun bagi kita tetap bersiap. Mengepung engkau menghimpit. Iya, menghimpit engkau dari segala jurusan. Nah, sekarang kalau iblis, ya itu benar-benar, saudaraku. Dia udah tahu waktunya singkat, dia bikin segenap tenaga. Ya, jadi kalau kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kalau iblis sama juga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, dia mau kalahkan siapa yang mau.
Tapi dekat dengan Tuhan tidak bisa ditarik dari tangan Tuhan. Ini saudaraku, makanya kita banyaklah ibadah untuk mengerti apa yang terjadi. Jangan nanti semua himpitan itu sampai berkata, sudahlah, nyerah. Anak Tuhan tidak boleh nyerah, harus teguh sampai Tuhan datang. Menang saudaraku. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Ini karena mereka tidak berjaga-jaga, ya. Dan Tuhan membiarkan itu terjadi, dan dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Betapa hebatnya kehancuran itu, dan ini terjadi tahun 70 Masehi. Yesus menubuatkan sekitar tahun 33 ke 33 setengah, itu pelayanan Yesus, dan terjadinya sampai tahun 70 Yerusalem dihancurkan oleh Roma, mengutus jenderal. Siapa jenderalnya? Jenderal Titus. Ini saudaraku, ya, begitulah. Dan bangsa Israel terbuang kembali. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Ini saya memperhatikan, ini bait Allah yang hancur ini adalah bait Allah yang kedua. Jadi udah 2 kali peringatan. Yang pertama dirusak oleh Raja Nebukadnezar. Iya, itu dibangun oleh Raja Salomo. Oh, masih lengkap di situ. Semua seperti begini. Inilah ya isinya gambaran bait Allah Salomo. Masih lengkap. Tabut ada. Tetapi waktu bangsa Israel kembali membangun lagi bait Allah, penggagasnya siapa? Nehemia, Ezra. Haleluya. Kita harus pintar-pintar Alkitab kita itu. Sampai asal begitu, harus ngerti. Jadi bait Allah kedua dibangun oleh Ezra dan Nehemia, mereka penggagas, dan hanya tinggal 2 suku. Ya, 2 suku itu adalah ya Yehuda, ya satu lagi Benyamin, ya. Aku ingatnya begitu ya, saudaraku, ya. Iya, begitulah ya. Nanti bisa lagi. Nah, ini di apa dulu? Apa katanya? Disclaimer. Begitu katanya. Jadi skip dulu lah. Itu. Yang penting satu adalah Yehuda dan Lewi, karena itu adalah imam. Ya, jadi kalau di sana, kalaupun tetap 10 suku, itu 2 suku itu jadi anaknya Yusuf. Siapa itu? Manase dan Efraim. Nah, jadi di sini sudah aku ingatnya Benyamin sama dengan Yehuda. Tapi Benyamin masih mana dulu ya, sorry. Nanti saya harus lihat dulu. Ya. Tapi aku ingatnya begitu. Nah, karena ini sudah sejarahnya begitu, saudaraku. Tapi yang penting, nah makanya hari Minggu juga datang. Kalau enggak nanti hari Rabu udah saya kasih tahu dengan jelas. Ya. Ini bukan bikin-bikin sensasi, bukan. Ya memang namanya manusia begitulah ya. Tapi bukan bela diri juga. Tetap kekurangan. Ini saudara itu kenapa enggak benar-benar dilengkapi ya, tapi
Ingat saya begitu, cuma aku juga kurang pas, tapi ingatnya begitu. Tapi aku rasa udah benar lah. Ya, ini saudaraku. Jadi Yehuda, Benyamin, dan sebagai pejabat di Bait Allah adalah suku Lewi. Dan bangunan yang kedua itu tidak lagi ada lengkap seperti ini. Alat-alat itu sudah diambil sama Nebukadnezar, emasnya semua. Dan tabut perjanjian sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana. Ini saudara-saudaraku. Jadi Bait Allah kedua tanpa kelengkapan isi seperti Bait Allah yang pertama. Bisa mengerti ya? Nah, nanti yang ketiga di situ dilengkapi. Cuma ini pergumulan. Banyak orang ada lagi Bait Allah yang ketiga seperti itu secara fisik. Tapi kalau saya berkata sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak akan terjadi. Dunia masih itu terus heboh. Kenapa saya katakan tidak terjadi? Karena Yesus berkata, kamulah Bait Allah. Bait Allah rohani yang dibangun oleh Tuhan sekarang tidak akan membangun itu lagi. Itu sebabnya kita inilah bangunan Tuhan. Ini saudaraku. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16 gampang saudaraku, coba dulu. Nah, masih pas sudah. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya. Jadi inilah saudaraku yang kita harus bangun. Supaya di dalam kita ada berpindah dari cara dunia masuk dalam caranya Tuhan. Masuklah pintu gerbang Bait Allah yang seperti waktu pada Salomo membangun lengkap. Kalau bangunan yang kedua itu sudah tidak lengkap. Itu saudara-saudaraku. Dan bangunan yang kedua itu diperbesar, dipugar lagi oleh Raja Herodes, tapi bukan karena mengasihi Tuhan, hanya karena menyenangkan rakyat. Itu saudaraku. Jadi sudah campur baur. Itu sebabnya dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus, jenderalnya Kaisar. Kalau ini kan sejarah, saya ingat Kaisar Nero sih. Ya, itu Kaisar Nero. Ini saudara-saudara. Ya, itu sebabnya banyak orang itu berkata segala macam. Saya menerangkan, saya bukan anti, bukan apa. Nanti ada Katolik itu dari tahun 300-an dan selanjutnya. Kalau mulai dari Rasul itu enggak ada. Justru tahun 70 ya Bait Allah dihancurkan, orang Israel itu habis dibantai sama mereka. Ini saudaraku. Dan di Roma itu pada saat itu adanya paling senang nonton gladiator. Tahu gladiator? Itu pertandingan binatang, kadang binatang jadi sama manusia dicabik-cabik, senang dia lihat begitu. Itu. Dan di Roma itu dewa-dewinya paling banyak. Semua di situ nama dewa-dewa ada. Itu saat itu. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi ya sedikit saja. Tidak usah dipanjang-panjang lagi ke situ. Ini saudara-saudaraku. Yang penting kita semakin mengerti, kembali ke Alkitab. Amin saudaraku. Orang sana kembali ke laptop boleh, tapi di laptop jangan main-main. Ada juga bukan Alkitab, ya. Dan ini saudaraku, kadang orang buka-buka Alkitab, ya. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi kita kalau kembali ke firman Tuhan, ya,
Saya sangat senang selalu buka Alkitab saja. Ya, semoga Tuhan tolong kita semua. Itu perkembangan kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi bukan lagi ribut mengenai bait Allah ketiga harus dibangun lagi. Nanti ribut lagi, perang lagi dengan agama seberang lagi nanti. Karena di situ ada apa? Ada termasuk yang mereka Al-Aqsa. Ya di situ itu. Perang dulu harus diusir dulu itu nanti. Perang lagi. Tapi kita gak usah mikir-mikir ke situ lah. Itu bisa mereka lah. Tapi bait Allah ketiga yang penting kita siap dibangun di atas pondasi Yesus Kristus dalam pengorbanannya. Menjadi manusia yang baru. Haleluya. Harus ini terjadi saudara-saudaraku. Ya, baru oleh korban penebusannya. Nah, ini mesbah korban. Dan hidup kita harus dikubur yang lama. Ini kolam basuhan. Sehingga kesaksian kita di situ sudah ditebus darah Yesus. Yang lama sudah dikubur, yang baru sudah terbit. Harus itu ada pada kita semua. Amin. Pakaiannya boleh baru, tapi yang terutama hatinya harus baru. Dan semua harus baru, sudah cara kita, sikap kita, biar Tuhan tolong kita deh. Ya, wah, harus sampai dirasakan oleh satu dengan yang lain. Ya, istrinya bilang, wah, ini suami saya ini sekarang ini damai dia, mantap deh, gak marah-marah lagi. Istri juga, ya, suaminya bilang, ini istri saya ini ke tukang ngomel lagi nih, udah hilang itu ngomelnya. Bisa begitu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Semuanya, Bapak Ibu pemuda-pemudi sampai anak-anak harus jadi baru. Itu yang dibangun oleh Tuhan di akhir zaman. Buat nama Tuhan lagi bait Allah kayak begitu. Sudah banyak sekali gereja dibangun di mana-mana. Ya. Tapi kalau bait Allah rohani, apalagi yang benar-benar sesuai firman sampai dewasa rohani, ini perjuangan kita terus menerus. Dan ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kiranya kita semua sama perjuangannya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, saya senang ada teman kita sama-sama berjuang. Jadi bait Allah yang ketiga, kita sendiri adalah bait Allah yang ketiga. Berdasarkan firman Tuhan. Kamu adalah bait Allah yang di dalamnya ada roh Allah. Jadi itu boleh terjadi, saudaraku, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa di dalam kehidupan yang sudah bertobat, sudah dikubur kehidupan lama, sehingga pintu kemah itu adalah kita menerima Roh Kudus. Dan pelita itu adalah segala aktivitas Roh Kudus. Jabatan-jabatan dari Roh Kudus, talenta-talenta dari Roh Kudus, untuk kita boleh bersinar di dalam bait Allah. Semoga semua kita dipakai oleh Tuhan dalam apapun kehidupan kita masing-masing, dan bersama dengan firman yang selalu disampaikan, kita menyembah Tuhan. Itu namanya adalah mesbah dupa. Sampai benar-benar penyembahan itu bukan haleluya haleluya saja, tapi sampai merobek keinginan daging untuk kita siap menyongsong kedatangan Tuhan. Gereja mempelai Tuhan yang dewasa rohani, yang sudah semakin tidak bercacat celah. Pasti Tuhan tolong kita. Yesus pasti menolong kita. Haleluya, saudaraku. Inilah yang sangat baik.
Jadi Yesus menangisi Yerusalem, mereka yang sudah kaku, mereka yang sudah tawar, mereka yang hanya tinggal kebiasaan. Tapi dalam kita jangan ada yang begitu, saudara-saudaraku. Kita harus benar-benar adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengutamakan Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kita baca dulu itu Matius 22 ya. Mulai 37 ya. Ya, Matius 22. Tadi saya bilang Matius berapa? Ya, Matius 22 ya. Terus. Mulai 22 ayat 37. Iya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin, saudaraku. Kalau Yesus melawat kita bagaikan Yesus melihat Yerusalem, inilah jawaban kita. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, sebagaimana firman itu, segenap apa lagi? Jiwa, akal budi. Iya, baru yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu. Iya. Amin, saudaraku. Amin. Nah, itulah juga perjamuan kudus. Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Dan dalam perjamuan kudus, mengapa satu roti harus dipecah-pecah? Karena itu adalah kesatuan tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Amin, saudaraku. Nanti kita lihat, saudara-saudaraku, apapun manusia berdosa itu, kalau di dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan tidak hukum. Tunggu sampai habis masa berlakunya apa yang dilakukan. Ya, itu sebabnya kita semua harus mengerti waktu lawatan Tuhan. Sekarang ini lawatan Tuhan bagi kita harus menggunakan, saudara-saudaraku. Semua kita boleh bekerja, semua kita boleh mencari sesuatu. Tapi Matius 6 ayat 33, kita coba dulu ngomong saja 1, 2, 3. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara percaya? Tapi praktiknya enggak gampang. Hanya karena, tapi Tuhan tolonglah kita. Ya, Tuhan buka jalan untuk benar-benar saya praktek Matius 6 ayat 33. Biar Tuhan tolong kita berdoa, saudara itu. Ya, semua tidak ada paksaan, Tuhan juga tidak maksa. Tapi ya, kita berdoa kepada Tuhan biar semua berjalan dengan baik. Karena kalau di dalam Tuhan semua berjalan dengan baik. Ya, hidup kita ke atas baik, hidup kita ke samping baik. Jadi dua-dua ini, saudaraku, karena salib itu adalah garis ke atas dan garis ya horizontal. Tahu Bapak semua. Haleluya. Jadi ada peningkatan, saudara-saudaraku. Jadi tinggal nanti praktiknya itu. Ya, saya tidak akan menguji, saya bukan tim penguji, tapi Tuhan akan langsung melihat. Makanya sebelum terjadi, Tuhan lihat dulu bagaimana. Dan nyatanya orang Israel dikoreksi oleh Tuhan. Dia menangis, saudaraku. Bagaimana kalau kita
Apakah Tuhan senang atau menangis? Kalau kita sudah dibangun dengan baik, Tuhan senang. Apalagi di dalam kita sudah ada ya pengalaman-pengalaman yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita menghargai korban Kristus. Perjamuan kudus ini makanya selalu diadakan. Dan hidup lama harus benar-benar dikubur. Itu pergumulan kita. Semua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu pintu kemah. Dan kita harus semakin suka firman, pendalaman, membimbing kita sampai kepada seluruh kebenaran Allah. Dan ini pakai ini. Nah, pakai ini begini. Ini dari pintu gerbang. Ini korban Kristus. Ini ya kolam basuhan menuju kepada kita mengubur hidup lama. Ini pintu gerbangnya ini. Ya, pintu kemahnya ini. Ada pintunya 1, 2, 3. Nah, semua itu tetap pekerjaan Allah Bapa, ya Yesus dan Roh Kudus. Dan tetap kita di dalam ini menunjukkan ya anak Allah itu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Ini Roh Allah, dan ini kita menyembah kepada Allah yang hidup. Baru kita akan masuk lagi, ada 3 lagi pintunya, tetap pintu yang sama, dan masuk ke area yang sudah terjadi peningkatan rohani, sudah benar-benar dewasa rohani. Itu adalah disebut ruang Maha Kudus. Jadi sini halaman ya tingkat yang pertama. Kalau Paulus melihat ini adalah langit yang pertama. Langit yang kedua adalah area kekudusan. Ini area kebenaran. Dan ini adalah yang ketiga, area kesempurnaan. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini saudara-saudaraku, Tuhan senang kalau itu terjadi bagi kita. Kalau hanya biasa-biasa, tidak ada perubahan, tidak ada tingkatan, ya sama dengan Tuhan masih menangis. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi lawatan Tuhan, kita harus sampai luput dari segala kesulitan. Dan kita berhak bersama Tuhan dan masuk di dalam penjagaan sebagai anaknya yang sangat dikasihinya. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya. Tuhan mengasihi saudara melebihi dari anaknya sendiri. Karena untuk menebus kita, biarlah anakku itu mati tersalib. Kiranya semua kita boleh merasakan kasih Allah itu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Semoga kita kuat. Semoga Tuhan menguatkan kita. Jangan ada satupun yang tidak. Semoga kita semua teguh
dikuatkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak memperhatikan lawatan Tuhan, waktu lawatan Tuhan. Bisa saja suatu waktu tidak lagi seperti begini, bisa saja. Tapi kalau Tuhan berkehendak, kalau boleh permohonan sampai Tuhan datang kita sama begini. Kalau boleh, tapi semua ya terserah Tuhan. Malah sama begini, tapi berkat Tuhan semakin meningkat. Sejauh mana berkat itu, sampai kita benar-benar terpelihara apapun yang terjadi. Dan harus sampai benar rohani kita tidak bercacat celah. Kalau dia datang, dia yang sudah senang langsung, inilah mempelaiku yang menyenangkan aku. Harus begitu, saudara-saudaraku. Kita adalah gereja yang sudah siap, dan persiapannya adalah kerohanian yang sudah terbangun, ya, mulai dari tidak sama dengan dunia. Ini harus, saudaraku. Makanya bergumul, saudaraku, semua cara kita dulu, cara kita ketawa, cara kita juga harus. Jangan nanti itu yang kabar kesempurnaan kok begitu, jangan sampai begitu nanti kata orang. Di dalam berpakaian juga semua harus benar-benar beda, bahwa kita ada kesaksian. Harus bisa dibedakan mana laki-laki, mana wanita. Baca dulu Ulangan 22 ayat 5 ya. Coba dulu. Ulangan 22 ayat 5. Ya. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, kalau itu tidak menyenangkan Tuhan, lebih baik kita menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Jadi biarpun semuanya harus perhatikan. Sampai muda-mudi juga perhatikan. Amin enggak muda-mudi? Muda-muda jawab. Amin enggak? Ya kalau itu firman Tuhan ya. Ya, kalau ada dalam firman Tuhan, amin. Semoga Tuhan tolong saya. Dan untuk itu, gak usah terlalu berdoa saja, Tuhan tolong saya, Tuhan. Ya tinggal sudah. Aku nggak mau seperti ini, karena ini saya sudah dengar baca, atau semua dulu baca deh. 1, 2, 3. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Iya. Mengapa harus begitu? Karena semua harus jelas dan tegas. Itu kalau anak-anak Tuhan. Gak ada yang abu-abu, gak ada yang samar-samar. Harus jejak, gentle. Ini sudah. Jadi muda-mudi kita semua, ya, anak-anak Tuhan semua, kita semua menyenangkan Tuhan. Jangan kalau Tuhan lihat kita menangis, sembarangan nih, sembarangan semua, omongnya sembarangan, hatinya sembarangan, pakaiannya sembarangan, semua sembarangan. Sekolah aja nggak boleh begitu. Ada hari-hari tentu, hari upacara, merah putih apa putih merah? Merah putih. Iya, pokoknya begitu. Itu hari apa? Senin. Hari lain sebelum pramuka hari Jumat. Aku tahu. Batik. Iya. Jadi pramuka hari apa? Oh, jadi Rabu ya? Bukan hari Jumat ya? Aku yang salah.
Aksi bukan bunuh diri, membela diri. Itulah saudara-saudaraku. Apalagi rohani, harus semua hari-hari dibedakan sesuai dengan yang baik bagi negara itu. Kalau ini yang baik bagi Tuhan. Kalau Tuhan lihat ini benar-benar sudah ada lawatan Tuhan melalui firman-Nya yang sangat memperbaiki kita semuanya, dibangun, ditata dengan baik, sehingga Tuhan lihat begitu terlihat, oh ini gereja mempelainya Tuhan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Gereja yang terangkat masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 7, berbahagialah. Ya, kita baca biar kita perjamuan kudus. Wahyu 19 mulai 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu ialah perbuatan yang baik, yang benar, dan orang-orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ya, semua kita dikehendaki Tuhan berbahagia. Tapi mulai dari perubahan kepada perubahan, ini harus terjadi bagi kehidupan kita. Sampai segala persiapan hidup, hati, pakaian, semua saudara-saudaraku, itu kita sudah dengarkan dari firman Tuhan. Biar Tuhan tolong kita, dan perjamuan kudus akan membawa kita penguatan dari Tuhan untuk kita berjalan di dalam rohani ini teguh, sehingga apapun yang terjadi kita boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan menanglah sampai Tuhan datang dan kita akan bersama masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Berbahagialah yang diundang ke sana, dan setelah itu nanti dari pertemuan di udara dia turun lagi ke bumi, masuk dalam kerajaan 1000 tahun, baru setelah 1000 tahun masuk ke Yerusalem baru. Kiranya semua kita boleh mengalami itu, ada di sana, dan itulah kehidupan yang sangat diberkati Tuhan. Itu Tuhan berikan bagi kita, dan itu adalah inti di dalam firman Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Mari kita mau datang ke